Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pada Bapak Ibu, rekan dari guru penggerak Angkatan 5, Angkatan 7 maupun yang lain yang telah bergabung dalam acara malam hari ini. Acaranya bertajuk sharing session tentang pengelolaan kinerja pada PMM. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam tatap maya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang kami hormati kepada Pak Eko Sudinaryanto selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, yang malam hari ini selaku narasumber ya untuk kegiatan sharing session tentang pengelolaan kinerja guru pada PMM. Tak lupa hormat saya kepada Bapak Habibi selaku Koordinator PP Guru Penggerak Angkatan 5 yang menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita semua. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, sebelum dilanjut ke sesi inti, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bentar, saya sambil nge-add ini ya. Tak ada badik salah terukir, tak ada cindai keliru disulam. Kepada yang cerdik bertukar pikir, kepada yang pandai bertukar paham. Kepada Bapak Eko Sudinuryanto selaku narasumber pada malam hari ini, kami silakan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua, tak lupa saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Habibi selaku ini masih kita daulat sebagai koordinator PP Pak, karena dengan juga salah satu orang yang berjasa ya pada khususnya karir kami ya. Ini teman-teman kita alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah istilahnya beralih peran ya, yang dulunya sebagai seorang guru sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan ya kita doakan semoga lancar dalam mengemban tugasnya ya. Ya alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Ini meskipun di tempat saya nih ya, ini gerimis, tadi hujan dan alhamdulillah ini sudah mulai terang. Mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal saya dalam menyampaikan sedikit apa yang saya tahu dari ini kaitannya dengan PMM ini, khususnya tentang bagaimana menginput RHK di aplikasi PMM. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Selanjutnya saya terima kasih pada Bapak Ibu semua, teman-teman saya hari ini sudah bersedia hadir, sudah mengosongkan gelas ya, menerima apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti ini berarti bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua. Jadi kita sejak awal saya menyebutnya ini sebagai ruang diskusi. Saya mungkin memberikan informasi yang lebih awal ya. Jadi saya juga merasa beban ya. Jadi, kalau misalnya saya dapat sesuatu informasi terus teman-teman saya yang kayaknya membutuhkan kok saya terus diam, apalagi status saya sebagai koordinator gitu. Nanti mungkin beberapa hari ke depan ada ini kegiatan BPGP itu gencar-gencarnya
sebulan ini sampai tanggal 31 itu nanti kegiatannya fokus pada ini, bagaimana guru itu sukses dalam menginput RHK. Oke, langsung saja izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu, biar nanti ketika saya menyampaikan nanti juga Bapak Ibu bisa membaca. Oke, saya berangkat dari surat edaran ini yang dikeluarkan dari oleh Kemendikbud dan ini ya, Menpan ya. Jadi Badan Kepegawaian, bukan Menpan, BKN Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi saya mulai dari yang bawah dulu, dari yang menandatangannya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Nadiem Makarim, kemudian PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Haryono Dwi Putranto, yang isinya ini Bapak Ibu, surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian-sekian tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak kurang jelas dalam membaca, ini intinya jadi ada semacam perampingan pekerjaan, atau mungkin saya menyebutnya ini agar guru itu khususnya ya pejabat fungsional, dalam hal ini guru, itu mempunyai sebuah rumah, di mana rumah itu bisa menjadi satu rujukan, menjadi tujuan di mana guru bisa belajar dan sekaligus bisa mengembangkan kompetensinya ataupun nanti proses karirnya gitu Pak Ibu. Jadi intinya adalah memaksimalkan fungsi PMM kalau saya lihat seperti itu. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa baca poin 4-nya ini, ada A, B, C, D ini dan seterusnya, di instansi daerah sesuai dengan kewenangannya agar menerapkan ini kinerja bagi ASN, dan selanjutnya menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, ini nanti bisa dibaca. Intinya ini nanti kita fokus pada PMM. Nah, bagaimana hasilnya? Dan nanti setelah kita mengerjakan input RHK, itu nanti hasilnya akan terintegrasi dengan e-kinerja yang baru saja kemarin kita kerjakan itu. Jadi kemarin itu kita tidak usah memikirkan aplikasi tersebut, tapi kita fokus pada PMM itu ya. Lanjut, ini nanti ada dikuatkan dengan salinan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nanti ini bisa saya share kepada Bapak Ibu. Ini intinya adalah penjelasan detail tentang bagaimana kita akan ini mulai dari mengisi bagi seorang guru dan bagaimana nanti seorang kepala sekolah nanti akan menilainya. Oke, langsung kita ke substansinya. Jadi ini saya tunjukkan sebentar. Jadi nanti sampai di akhir itu ada lampiran-lampiran, nanti Bapak Ibu bisa persani. Sebentar, ini masih loading di tempat saya. Jadi mulai dari apa yang akan diupload nanti, sertifikat ataupun modul ajar, kemudian laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan kita selama 1 semester itu nanti bisa dijelaskan di sini, di salinan Perdirjen ini. Pak, rungok kata Pak. Tak rungok itu Ki nilai SK kok. Tak rekam. Ya, ini masih loading ya Ibu. Oke, nanti untuk ini file saya share aja ya. Intinya gitu ya. Ada 2 yang bisa kita jadikan dasar, dan mungkin saya mau menyampaikan dasar yang lain, cuma itu yang perlu saya sampaikan, nanti bisa saya share nanti. Nah, ini nanti ya bisa Bapak Ibu baca detail sekali tentang apa yang nanti bisa kita jadikan bukti. Misalnya di sini ada lampiran-lampiran semua gitu. Kalau misalnya kita nanti ada observasi dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti form apa yang akan diupload
akan jadi bukti, nanti bisa dilihat di sini lengkap sekali ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, tampilan yang ketiga itu berkaitan dengan ini panduan substansi pengelolaan kinerja sekolah. Jadi ini mungkin sekilas nanti akan saya sampaikan, kemudian setelah itu intinya nanti kita ada di prakteknya. Ya, jadi Bapak Ibu punya gambaran, kalau yang sudah mempraktekkan seperti Pak Arief tadi mungkin sudah bisa ada gambaran, oh berarti membuat RHK itu seperti ini. Jadi jangan sampai kita ajukan dulu, karena nanti ketika kita ajukan kemudian Bapak Kepala Sekolah itu sudah menyepakati, nanti kita tidak bisa mengeditnya lagi. Yang penting kita buat dulu Pak Ibu. Nah, oke, saya slideshow dulu Ibu. Ya, banyak sekali teman-teman kita atau di sekolah kita itu ada yang galau Pak Ibu. Bukan ada ya, bahkan banyak ya. Jadi tiba-tiba kok ketika kita dihadapkan pada sebuah pekerjaan yang baru, tapi ketika saya melihat mempelajarinya, ternyata kita sebenarnya itu dimudahkan Bapak Ibu. Jadi yang awalnya kita melakukan input RHK di e-kinerja itu mungkin kita akan masih menyusun kalimat sedikit-sedikit ya. Tapi kalau di sini untuk RHK mungkin kita sudah disajikan dalam sebuah kalimat, kita tinggal memilih poin-poin yang mana bisa kita kerjakan semester itu. Ya. Dalam presentasi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mengapa transformasi pengelolaan kinerja itu tentang angka kredit, kemudian tentang mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja, kemudian ciri-ciri transformasi pengelolaan kinerja. Dan yang kedua, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana proses penilaian dan pengelolaan kinerja. Oke, nah sekarang mengapa transformasi pengelolaan kinerja itu harus ada, Pak? Nah ini dasar adalah pengelolaan ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian Kemenpan RB melakukan sebuah transformasi pengelolaan, kemudian diatur melalui 2 dasar tersebut. Yang pertama adalah ini Permen Pan RB nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nanti bisa saya share kepada Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, tidak perlu saya. Jadi kalau saya itu suka ketika presentasi sesuatu yang praktis, yang praktek ya. Untuk sekarang ini secara teoritis nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Oke, Bu. Gimana? Halo Mas Mif, suara saya terdengar nggih? Terdengar jelas. Oke. Nanti dulu membuat sebuah daftar ini usulan ya kepegawaian itu, atau kita sebut sebagai dupak itu mungkin kalau saya tidak tahu kalau Bapak Ibu, saya itu ini bingung Bapak Ibu. Jadi kita harus membuka ini beberapa file untuk memadukan ini ya. Ini saya mengusulkan ini, kemudian ini nilainya berapa. Kita banyak sekali hal yang mau kita pertimbangkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang ini, dengan adanya PMM ini, membuat RHK dengan menggunakan PMM ini, kita cenderung dimudahkan Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana sebelumnya dan sesudah ketika kita membuat angka kredit ini ya. Kalau sekarang intinya kita dimudahkan Bapak Ibu. Jadi akan jelas nanti langsung terhitung di aplikasi tersebut ya. Nah, bagaimana transformasi pengelolaan kinerja itu guru dan kepala sekolah? Kalau bagi pegawai kita akan jelas. Jadi kita tidak tersita banyak waktu ketika kita mengetahui apa sih yang pengen kita capai, pengen tidak kita tuntas pada semester ini, atau
capaian bagaimana yang mau kita akan capai pada semester ini kita bisa jelas bisa mengetahuinya. Kemudian bagi pimpinan itu akan mendapatkan data secara cepat bagaimana pegawainya, bagaimana kinerja yang ada di lingkungan kerjanya itu atau di kantornya itu. Dan bagi pemerintah daerah ini juga bisa menjadi sebuah data, berarti ketika kinerja dengan angka-angka itu bisa dilihat dengan cepat ya. Tapi bagaimana ketika ada sebuah kemunduran, maka pemerintah daerah bisa melakukan sesuatu action ya atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Nah, nanti ini dibaca sendiri ya, sebelum dan sesudahnya itu bagaimana. Nah, kemudian telah terbit Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan per Dirjen GTK 7607 Bapak Ibu. Ini detail sekali, nanti bisa Bapak Ibu baca. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Apa manfaat pengelolaan kinerja? Nah, nanti ini yang di highlight ini yaitu adalah pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghargaan. Jadi ini mungkin ada sebuah prestis ya ketika kita naik angka itu ya, kita dihargai oleh negara bahwa kontribusi kita sebagai pegawai itu diakui gitu. Jadi ini mungkin pengalaman saya. Jadi pada ketika ada PKKS Bapak Ibu. PKKS itu kebetulan golongan saya kan masih 3B itu. Nah, itu ada seorang yang senyum, tapi senyumnya itu seperti mungkin karena saya mungkin baperan gitu mungkin ya. Wah, yuk ngece gitu. Nah, Pak Eko masih 3B ya. Wah. Terus akhirnya saya juga digitukan di depan orang banyak juga enggak enak ya. Maka saya kadang terus masa aku perlu sombong kan gitu, enggak usah lah gitu. Nah, jadi sebuah pangkat itu kadang juga menjadi sebuah prestis bagi seorang guru atau pegawai dalam karirnya itu. Kemudian yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai. Nah, Bapak Ibu, nanti di aplikasi itu nanti ada beberapa komponen. Yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kerja, kemudian yang keempat dokumen akuntabilitas. Dan nanti ini ada atau Bapak Ibu bisa melihat ketika nanti kita praktek Bapak Ibu ya. Nanti akan saya praktekkan setelah ini. Jadi nanti yang perlu dilihat ini kaitan dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika sebelum menindaklanjuti RHK itu nanti Bapak Ibu diharapkan mendownload ini rapor pendidikan Bapak Ibu. Jadi mana yang merah, mana yang sudah hijau nanti akan kelihatan. Dan nanti di RHK atau di aplikasi Bapak Ibu akan direkomendasikan atau muncul mana-mana atau dimensi mana yang masih butuh perbaikan. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk memilih itu yang merah itu ya. Nanti karena ini berkaitan dengan harapannya apa? Nanti ke depannya itu nanti ketika kita sudah meningkatkan atau belajar melalui peningkatkan pengembangan kompetensi yang kita lakukan itu nanti yang merah-merah itu bisa berubah. Dan untuk yang KS nanti indikatornya adalah D3. Itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu D1 itu apa, D3 itu apa? Coba Bapak Ibu nanti ketika membuka aplikasi di PMM itu sebelum masuk atau sebelum memilih dimensinya itu nanti Bapak Ibu coba klik rapor pendidikan, nanti akan kelihatan D1 itu seperti apa, D3 seperti apa. Nah, kemudian kategori pendidikan kegiatan yang nanti ada di pengembangan kompetensi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian pelatihan, kemudian non pelatihan, kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar. Kemudian ini perilaku kerja, nanti yang dinilai adalah orientasi, nanti sudah dilihat ketika nanti kita praktek. Kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian dokumen akuntabilitas ini wajib dikumpulkan Bapak Ibu
dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sebagai sesuai tugasnya. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu sampai di laman rangkuman, nanti mungkin ada yang diminta untuk mengupload modul ajarnya, kemudian jurnal mengajarnya, dan mungkin ada item-item lain nanti bisa dilihat ya. Nah kemudian ini yang nanti Bapak Ibu bisa lihat variabel apa sih yang ada di pengelolaan kinerja. Nah kategorinya yang prioritas itu ini Bapak Ibu nanti ada praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kerja. Nah yang dinilai itu praktik kinerja dan perilaku kerja. Nah untuk pengembangan kompetensi ini dipertimbangkan Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu ketika membuat RHK itu di situ nanti di aplikasi itu tertuliskan di situ 32 poin. Nah Bapak Ibu kira-kira dari 32 poin itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu dalam satu semester itu apa? Yang penting tidak memberatkan Bapak Ibu. Nah untuk dipertimbangkan ini sepemahaman saya nggih. Karena ini nanti kan semua kewenangan ada di kepala sekolah. Jadi kalau dulu ini yang mohon maaf, ini yang saya, kalau dulu mungkin ada suara seperti ini Ibu, kamu masih muda, tidak usah perlu nilai yang sangat bagus misal, atau yang cukup bagus atau baik saja misalnya. Nah karena ini nanti istilahnya bisa memberi masukan kepada kepala sekolah. Contoh ini yang terjadi pada saya gitu. Saya mau diberi nilai baik ya, kemudian saya menyampaikan karena saya kan dinilai baik dapat, mungkin alasannya karena saya masih muda, perjalanan saya karir masih panjang, nanti kalau sudah terlalu banyak nilainya nanti katanya kalau sudah tinggi kalau mau turun kayaknya tidak tidak lazim lah gitu, harusnya kan nilai kan naik terus gitu. Nah saya sampai saya diberi nilai baik, tapi kebetulan Bapak Ibu, nah ada satu prestasi yang kemarin saya kebetulan ikut ASN Award. Di situ ada klausul yang menyebutkan bisa diberi nilai sangat baik. Nah akhirnya itu saya jadikan dasar saya mengajukan, kan ada itu ya, ada tombol itu ya, banding atau apa ya itu ya bahasanya itu. Nah itu saya klik, kemudian saya menyampaikan ke tim penilai itu ya. Nah kemudian yang penting ini Bapak Ibu, yang penting pertimbangan ini Bapak Ibu tidak usah dirisaukan, yang penting 32 poin itu nanti bisa terselesaikan dalam satu semester. Nah kemudian apa yang dikumpulkan nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu nanti ada ini yang tadi saya sampaikan, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru. Jadi kita sebagai guru nanti ada KOSP, kemudian SK tugas tambahan kalau misalnya kita ditugas oleh kepala sekolah sebagai wali kelas, guru piket dan lain sebagainya. Kemudian kehadiran di kelas. Nah ini mungkin jurnal mengajar. Oke, praktik kinerja. Nah nanti mulai start Januari ini kita adalah persiapan atau diskusi persiapan. Nah kata diskusi ini berkaitan dengan nanti ada kepala sekolah dan Bapak Ibu atau guru-guru sekolah tersebut ya. Jadi berdiskusi kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan, atau RHK apa sih yang kira-kira bisa kita buat sekiranya biar tidak kepala sekolah itu ini kan nanti kan berkaitan dengan ini nilai Bapak Ibu ya. Kalau apalagi yang sewu yang P3K nanti kan kalau tidak salah itu ada ini ya, ada klausul yang menyebutkan minimal baik ya ketika perpanjangan kontrak itu ya. Nah itu kan nanti dipertimbangkan itu juga ketika membuat sebuah RHK nanti. Nah kemudian mulai Februari kalau tidak salah itu nanti bisa ada lini masanya Bapak Ibu. Nanti ada observasi kinerja, kemudian tindak lanjut, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut ya, itu sampai E ya.
Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari ini ada 2 periode Bapak Ibu. Yang pertama atau 2 siklus ya. Yang pertama adalah pengisian SKP, kemudian diskusi di Februari itu, kemudian di Maret itu nanti observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, di nanti upaya tindak lanjut, refleksi lanjut dan penilaian. Sama ketika periode 2 Juli sampai Desember. Nah, ini diskusi persiapannya nanti Bapak Ibu dibaca sendiri ya. Kemudian upaya fokus, kemudian observasi ini nanti observasi bertujuan untuk menentukan batas, kemudian diskusi tindak lanjut, refleksi hasil observasi kinerja, kemudian upaya tindak lanjut, upaya melakukan pengembangan kompetensi, kemudian refleksi tindak lanjut, upaya merefleksikan tindak lanjut sekaligus identifikasi capaian, tantangan dan rencana perbaikan. Dan nanti Bapak Ibu ketika praktek kita nanti dihadapkan pada ini 8 pilihan indikator praktik kinerja guru. Jadi ada keteraturan, suasana kelas, kemudian positif, disiplin positif, kemudian umpan balik dan seterusnya. Ini untuk yang guru Bapak Ibu. Nah, ketika yang kepala sekolah nanti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana penilaian praktik kinerja? Nah, ini mengacu pada siklus peningkatan kinerja pegawai di samping dijabarkan bagaimana KS menilai praktik kinerja. Nah, ini sudah ranahnya kepala sekolah. Oke. Kita lanjut aja. Oke. Ini apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja? Ada 3 hal. Nah, kemudian upaya refleksi, upaya mempelajari perubahan praktik. Nah, kemudian perilaku kerja. Nah, nanti ini perilaku kerja ini nanti yang dinilai perilaku Bapak Ibu ketika selama pembelajaran, selama kegiatan di sekolah. Apakah itu kegiatan sosial, apakah itu kegiatan pembelajaran, dan nanti bisa kita lihat saat kita praktek Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang kita pilih nanti bisa kita yang ingin kita nilai, yang ingin kita nilaikan selama 1 semester. Nah, aspek apa saja dalam perilaku kerja itu? Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, nanti ini 7 ini nanti ada di aplikasi nanti yang nanti kita coba praktekkan. Nah, kemudian pengembangan kompetensi. Nah, skala prioritas, kemudian program prioritas ini apa saja, misalnya pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian kontribusi sebagai guru sebagai penggerak, asesor, narasumber dan sebagainya. Kemudian untuk yang kategori kegiatan ini ada pelatihan, kemudian komunitas belajar, pengembangan kompetensi selain pelatihan, pembuatan sumber belajar dan pendidikan. Ini berkaitan dengan ini yang kegiatan kita selama 2 siklus itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada beberapa poin. Yang pertama 8 poin per pelatihan mandiri, kemudian 12 poin, yang 128 poin ini yang tertinggi ya. Misalnya kayak kita sayang sertifikat kita sebagai guru penggerak tidak diakui karena sudah terlambat, maksudnya sudah terbitnya sudah waktu yang lalu ya, tidak dalam tahun 2024 ini. Nah, kemudian ini sudah ranahnya di kepala sekolah. Oke, nanti ini pegawai, guru dan KS mengusulkan kegiatan pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Pejabat penilai kepala sekolah menetapkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Dokumen akuntabilitas nanti apa-apa yang diupload, misalnya di situ diminta mengupload modul ajar, ya Bapak Ibu nanti silahkan diupload modul ajar. Dan nanti jangan lupa kalau misalnya tidak bisa diupload, kemungkinan itu besaran dari size Bapak Ibu mungkin terlalu besar. Kalau tidak salah itu 10 mega Bapak Ibu maksimal ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak size-nya terlalu besar, nanti bisa
kecilkan di apa lewat online. Nah, itu banyak caranya Ibu. Bagaimana penilaian proses penilaian dalam pengelolaan kinerja? Dan nanti ini bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang penting dalam kurun waktu ini sampai akhir bulan tepatnya tanggal 31 itu kalau bisa kita sudah clear semua membuat sebuah membuat RHK kita untuk dalam satu semester ini. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri untuk kegiatan selama satu semester ini. Nah ini Bapak Ibu perbandingan ini ilustrasi misalnya Ibu Sri Hayati 35 tahun, Pak Hindrawan 29 tahun. Kemudian dari untuk rating praktik kinerjanya ini di atas ekspektasi pimpinan. Ini sama-sama di atas ekspektasi. Kemudian karena Pak Hindra ini mungkin lebih muda, lebih energik, banyak kompetensi yang bisa dia kembangkan, maka dia mendapatkan 64 poin. Kalau Bu Sri Haryati mungkin 36 poin. Kemudian rating perilaku kerja ini sesuai ekspektasi pimpinan, mungkin ini sesuai ini standar saja ya. Tapi kalau ini karena Pak Indra ini mungkin banyak sekali membantu sekolah atau misalnya ya mungkin penilaian dari kepala sekolah itu lebih ya, maka dia dikasih nilai di atas ekspektasi. Dan penetapan angka kredit berarti ini jadinya baik. Kemudian Pak Indra sangat baik. Nah ini nanti ada rumusnya Bapak Ibu, tadi sudah di atas sudah saya sampaikan gitu, rumus-rumusnya itu seperti itu. Nah ini yang sering ditanyakan, apa perbedaan kinerja milik BKN dengan sistem pengelolaan kinerja milik Kemendikbud? Nah ini jawabannya, pengelolaan kinerja pada platform Merdeka adalah layanan teknologi pengelolaan bagi guru dan kepala sekolah yang terintegrasi dengan layanan kinerja yang dikelola oleh BKN. Nah, itu Pak Ibu. Jadi nanti fokus kita mulai sekarang ya, mungkin kita nanti bisa merancang ya apa-apa yang nanti bisa kita jadikan sebagai RHK kita untuk satu semester depan ini. Oke, setelah itu nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Nah ini nanti yang linknya ini nanti bisa saya share atau mungkin Bapak Ibu atau tadi pagi mungkin yang ikut IHT mungkin sudah mendapatkan ini ya, yang link 3 pengelolaan kinerja PMM ya, selesai Bapak Ibu, tinggal nanti kita praktek. Bisa langsung kita praktek Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, langsung aja nggih. Ini sudah 8:30 tidak terasa nih. Wah, sebentar lagi itu. Ya. Sudah kelihatan tampilan saya Bapak Ibu tentang ini. Ini saya mulai dari awalnya nih. Saya mulai dari PMM ya. Saya yakin sampaikan tutorialnya ya sudah terbiasa membuka PMM atau mungkin jarang Bapak Ibu. Mungkin harapannya nanti PMM akan lemah guru ya. Jadi pemerintah membuat sebuah transformasi ya, tidak mungkin akan semua guru di Indonesia dalam waktu yang dekat ini karena biaya yang dibutuhkan sangat luar biasa dengan geografis Indonesia yang begitu luas ya, itu. Maka jalan satu-satunya mungkin bisa memaksimalkan PMM ini ya, Bu. Oke Bapak Ibu, ini ada beberapa menu baru mungkin Bapak Ibu yang atau fitur ya Bapak Ibu yang jarang atau mungkin belum pernah, karena akhir-akhir ini kan PMM nyun sewu ketika guru mendengar PMM kan gitu ya. Nah ternyata ada beberapa menu baru yang harus kita kerjakan. Yang pertama ini saya sampaikan dulu, refleksi kompetensi Bapak Ibu. Nah ini refleksi kompetensi ini adalah cerminan dari kompetensi kita. Ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah pedagogik,
kemudian kepribadian, kemudian sosial, kemudian profesional. Bapak Ibu, saya mencoba yang kompetensi awal ini pedagogik dengan jujur, Bapak Ibu. Nah, saya mengerjakan dengan jujur. Nah, ini output atau saya direkomendasikan menjadi guru yang kompetensinya perlu ditingkatkan. Nah, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu menjawab dengan ya mohon maaf dengan perfect ya, pasti tidak akan ada output seperti ini. Bapak Ibu akan diberi feedback luar biasa. Tapi karena ini saya mengerjakan dengan jujur ya ini hasilnya ya. Pedagogi saya perlu ditingkatkan. Nah, tapi hasil dari refleksi ini tidak kaitan dengan RHK kita, hasilnya bisa gitu. Jadi dibedakan. Jadi jangan sampai wah nanti kalau yang punya saya di refleksi kompetensi itu jelek, nanti berkaitan dengan apa yang ada di kinerja saya. Tidak, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kepribadian bisa Bapak Ibu mulai kerjakan gitu. Dan ingat Bapak Ibu, ini ada informasi di atasnya, mulai refleksi dan dapatkan hasil capaian sebelum Bapak Ibu 31 Januari 2024. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu klik ya, saya klik ini ya, itu nanti kita saya klik. Nah, ini indikator 11 dan nanti Bapak Ibu nanti diminta untuk belajar Bapak Ibu. Nah, intinya gitu kok. Nah, jadi kita misalnya rendah ya, kompetensi kita di pedagogik rendah, kita diminta untuk belajar ragam pelatihan mengenai lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, nanti Bapak Ibu klik aja. Seperti ketika Bapak Ibu mengerjakan topik-topik di pembelajaran di pelatihan mandiri. Nah, itu aja. Jadi hasilnya nanti kelihatan dan Bapak Ibu ketika misalnya kurang akan diminta untuk belajar. Intinya gitu, Bapak Ibu. Nah, ini kalau PMM seperti ini. Nah, ini model yang kemarin dikembangkan oleh BPGP. Kalau BPGP itu nanti ketika Bapak Ibu direkomendasikan untuk ikut pelatihan, Bapak Ibu akan dilatih secara langsung. Tapi kalau ini yang mengadakan atau yang membuat ini kan dari Kemendikbud, jadi Bapak Ibu pelatihannya mungkin berbasis online. Nah, jadi besok kebetulan yang saya masuk tim di dalamnya itu ada tim TNA itu, Training Needs Analysis itu. Jadi kami membuat seperti ini juga. Dan nanti ada dua kompetensi, yaitu kompetensi media dan yang kedua adalah media dan kompetensi maksud saya. Jadi ada dua hal yang dididik oleh Bapak Ibu guru yang dibuat saat ini dikembangkan oleh BPGP. Dan nanti Bapak Ibu kalau sekitar Februari mungkin ya, itu nanti ada link dan Bapak Ibu diminta untuk mengisi ya. Nanti ya seperti ini ya. Cuma hasilnya nanti kan outputnya Bapak Ibu nanti akan dapat undangan atau dilatih secara langsung oleh BPGP gitu ya. Ini hampir sama kegiatannya dengan punya saya ya. Oke. Kemudian ini gambarnya untuk yang refleksi ya. Oke, gimana Pak Wandi? Pak Eko, mohon izin Pak Eko. Ya. Oke, gimana? Ini sepertinya kalau nggak salah menunya Nyun Sewu ini hanya untuk PNS ya. Soalnya P3 nggak ada ya. P3 jenengan yang apa ini? Yang refleksi. Yang refleksi ya. Jenengan melihatnya di mana Pak? Di apa? Di HP Ya. atau di HP? Kalau di HP mungkin coba nanti diupdate Pak. Sudah diupdate tapi munculnya fitur ini masih tersedia untuk PNS Pak. Oh ya, berarti mohon maaf, berarti ini informasi saya agak kurang berarti ya. Jadi ya maksud saya informasi teman-teman yang lain yang nyuwun sewu statusnya P3K bisakah karena ini kebetulan saya juga punya istri saya belum bisa. Oh iya. Betul Pak, memang untuk PNS Pak itu yang refleksi. Oke, siap. Oke. Ya, untuk refleksi untuk PNS ya. Ya. Oke, sekarang saya kira sudah cukup ya untuk refleksi kompetensi. Nah, sekarang untuk pengelolaan kinerja. Oke. Ini karena sudah saya betulkan di data saya, biasanya Bapak Ibu kalau misalnya di
apa itu pertama kali membuka akan ada Mencoba dialog ya. Jadi diminta untuk melihat data panjenengan. Kalau misalnya ada yang salah ya silakan diedit. Nah, kalau sudah berarti nanti kalau sudah klik ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini mulai start Januari, Februari dan seterusnya. Sekarang kita klik lanjut rencanakan kinerja Ibu. Nah, ini Ibu yang tadi saya sampaikan untuk rapot pendidikan satuan pendidikan Anda, rapot pendidikan Satdik Anda. Nah, ini nanti diklik ya, diklik nanti yang kelihatan ini yang kuning, kemudian yang hijau. Nah, berarti nanti saya di indikator saya itu nanti yang manajemen kelas dan metode pembelajaran. Nanti dilihat aja yang kuning. Nah, ini yang kuning, kemudian ini adalah hijau Bapak Ibu. Nah, kita pilih salah satu aja. Boleh bebas nih ya. Saya klik aktivitas interaktif misalnya. Nah, kemudian ke pengembangan kompetensi. Kita klik aja. Pengembangan kompetensi. Nah, kemudian di sini, nah ini saya coba ngisi, saya dapat 40 poin. Maksudnya saya merencanakan gitu ya. Ini saya hapus saja dulu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Jadi total poin 0. Ini kan kita harus memiliki minimal 32 poin. Nah, kalau saran saya Bapak Ibu silakan membuat poinnya atau memilih RHK itu untuk mendapatkan lebih dari 32 poin, tapi ya jangan terlalu banyak. Khawatirnya apa? Nanti Bapak Ibu ketika mepet memilih atau mengumpulkan 32 poin, memilih 32 poin, nanti Bapak Ibu ada salah satu yang tidak tercapai, maka nanti nilainya akan kurang dan akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu oleh kepala sekolah. Nah, sekarang apa saja sih yang RHK yang bisa kita pilih Bapak Ibu? Nah, yang pertama ini. Jadi sudah kelihatan Bapak Ibu, ini yang maksud saya ya, yang jelas. Jadi kita bisa menentukan kompetensi kita atau kemampuan kita selama 1 semester ini. Jadi ada 4 poin ini apa Bapak Ibu? Partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nah, kira-kira bisa enggak Bapak Ibu ketika memilih ini? Nah, ini kembali ke fungsi dari komunitas belajar yang kita bentuk. Ya, nanti Bapak Ibu bisa merancang kira-kira berapa kegiatan yang nanti akan bisa dirancang oleh komunitas kita. Contoh misalnya, kita bisa mengadakan seminar berapa kali, lokakarya berapa kali, begitu Bapak Ibu. Jadi saya kira untuk teman-teman kita di komunitas kita bisa ketika nanti untuk menyelenggarakan hal seperti ini, bisa yang ada yang menjadi pemateri dan nanti ya intinya bergantian, nanti bisa kita berbagi ya. Nah, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik. Nah, ini kita jadi peserta ya. Misalnya contoh katakanlah ini ya, saya klik. Nah, ini berarti bukti dukungnya apa? Ada sertifikat. Kemudian kegiatannya, target kuantitasnya berapa kegiatan? Ini kita diberi maksimal itu 6 Bapak Ibu. Nah, kalau 6 sebenarnya tidak salah sih ya, tapi kalau bisa ya nanti dibagilah dengan RHK yang lain. Mosok kita ikut kegiatan sampai 6 kali, kayaknya kan masih ada semester berikutnya yang nanti mungkin kita bisa lakukan untuk kegiatan ini sebagai peserta ya dalam sebuah praktik baik. Jadi mungkin ini kita kasih 4 lah, misalnya 4, 16 ya. Kemudian ini berarti kurang 16 poin. Kita bisa tambah Bapak Ibu. Bisa tambah. Kemudian rencana hasil kerja. Nah, ini nanti kita pilih lagi Bapak Ibu. Kita pilih lagi ya. Tadi kalau ini penelaahan ini kayaknya enggak Bapak Ibu, karena ini informasinya itu sudah ada seleksi di PMM Bapak Ibu ternyata. Saya juga terlewatkan ini. Jadi ini ada seleksinya ya. Nah, ini ranah untuk mereka yang sudah lolos seleksi menjadi penelaah. Nah, kemudian misalnya lagi ini
Jadi ada yang, nah ini mungkin ada yang teman-teman kita yang sebagai narasumber berbagi praktik baik, mungkin nanti bisa berbagi di sini. Kemudian, nah ini meningkatnya kompetensi melalui partisipan observasi praktik pembelajaran. Jadi persiapan, pelaksanaan, diskusi tindak lanjut. Nah mungkin ini bisa bergantian Bapak Ibu, teman kita dan kita nanti yang satunya menjadi apa itu observer, yang satunya sebagai yang diobservasi juga itu ya. Nah kemudian buktinya apa? Misalnya laporan. Nah laporan mungkin karena nanti bisa dilihat di apa, di lampiran gitu. Di lampiran itu bisa dilihat. Kalau enggak, gambarannya ini seperti dulu ketika kita ini Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak. Dulu kan ada yang itu ya, ada observasi, kemudian coaching itu bisa ya. Nah itu, tapi ini di observasi Pak Saiful ya. Jadi ada supervisi akademik gitu Pak. Ya betul, iya itu kemudian pelaksanaan terus pasca. Mungkin nanti bisa dokumen mirip seperti itu, karena ini belum kita kita dalami bukti yang laporan seperti apa sih. Yang kalau saya sih gambarnya seperti itu, ada persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Nah kemudian kalau misalnya ini kurang berapa ini, nah ini baru 24 Bapak Ibu, 24, jadi kita tambah lagi, kemudian kita pilih kegiatan mana sih yang sekiranya tidak memberatkan kita Bapak Ibu. Nah, ya ini kayaknya berat ini yang, nah ini kita sudah tidak ya, karena kecuali nanti kalau misalnya kita sebagai PP mungkin di semester, sebentar Ibu, saya tak ngecas. Nah, kemarin teman-teman yang dari guru yang contoh yang sertifikat yang sudah tidak terpakai ya agak kecewa, tapi ya kita tidak usah kecewa, karena tujuan pemerintah itu ya kita diminta menjadi guru pembelajar gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih-pilih nih Bapak Ibu, kegiatan mana yang sebenarnya tidak memberatkan Bapak Ibu. Nah nanti ini bisa juga Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah ini mungkin ada Bapak Ibu yang belum sama sekali mendapatkan sertifikat di PMM topik 1, topik 2, mungkin ini bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan ini pelatihan mandiri nanti. Tapi ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib pelatihan mandiri, tapi ini menjadi sebuah keuntungan kita untuk memilih ini. Nah sekarang ini berapa kira-kira? Sudah, nah pas Bapak Ibu 32 poin ya, 32 poin. Ini kalau misalnya kita pilih 2, ini ada 16 ya, 16 poin berarti sudah 40. Nah kalau sudah sekiranya ini sudah terlampaui ya, kita ke tugas tambahan. Pak Eko itu ada yang mengangkat tangan Pak. Oh nggih, siapa Mas Wif? Saya tidak bisa melihatnya Mas Wif. Bu Anissa kali Pak Saiful, monggo Bu Anissa Rien. Nggih, monggo. Terima kasih. Mau izin tanya Pak Eko, ini kan kita kan mengumpulkan poin dalam satu semester itu minimal 32 poin. Apakah poin-poin ini nanti yang akan dikonversi ke dalam angka kredit nggih? Gini Bu, tadi saya sampaikan nggih, ada prioritas dan ini, sebentar, saya biar nanti jadi tidak hanya itu aja Bu yang dipertimbangkan dalam penilaian. Jadi nanti ada yang namanya perilaku kerja Bu. Jadi perilaku kerja dan hasil kerja. Kalau tadi kan hasil kerja nggih. Kalau nanti perilaku kerja juga diperhitungkan juga. Tadi sudah slide-nya sudah saya tampilkan. Nah ini Bu, kelihatan nggih?
Nah, di sini ada yang prioritas dan akuntabilitas. Yang kita lihat yang prioritas ya. Jadi nanti yang disajikan tadi itu adalah yang pengembangan kompetensi, Bu. Jadi dipertimbangkan. Nah, gitu, Bu. Jadi ya, yang namanya dipertimbangkan kalau bisa, jadi bukan satu-satunya yang masuk dalam item yang dinilai. Jadi tetap ini pengaruh, tapi kita kan tidak tahu. Sekali lagi, ini adalah wewenang dari kepala sekolah. Jadi dipertimbangkan itu. Jadi kayak tadi, Bu. Jadi misalnya seorang guru A itu layak dikasih nilai yang bagus, tapi karena mungkin pertimbangan dari kepala sekolah itu mungkin ada yang bagaimana mungkin dia tidak bisa mencapai nilai yang sempurna tadi gitu. Itu Bu G. Jadi ada praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi, dan ada perilaku kerja. Berarti angka kredit itu ya Pak, hasil nilai dari keseluruhan ya Pak? Keseluruhan, betul. Akumulasi, Bu. Terus saya mau tanya lagi Pak, jadi kan tadi kan mengumpulkan laporan, bukti-buktinya kan laporan, sertifikat gitu ya Pak. Itu yang menilai itu juga kepala sekolah, maksudnya memvalidasi apakah ini benar, ini sertifikatnya benar, salah itu kepala sekolah nggih? Nggih, kepala sekolah, Bu. Jadi kalau menurut saya filternya itu ada di kepala sekolah. Selama kepala sekolah itu meloloskan, ya udah kita berarti tidak ada masalah, Bu. Gitu. Sama satu lagi Pak, ini kan kalau angka kredit kalau PNS kan untuk kenaikan pangkat. Nah kalau P3K ini untuk apa? Untuk untuk penilaian hanya sebatas penilaian kinerjanya selama 1 tahun atau bisa juga untuk kenaikan pangkat Pak? Nah, salah satunya ini Bu, yang pernah saya dengar itu kalau nanti coba ketika ini ya nanti jangan buka lagi perjanjian kontrak jenengan ketika nanti melanjutkan atau diperpanjang kontraknya itu ada kata-kata kalau tidak salah ya ada minimal kinerja hasil nilai baik kalau tidak salah gitu ya. Nah itu nanti kan ini dijadikan pertimbangan juga ketika nanti perpanjangan kontrak gitu Bu. Oh, berarti digunakan sebagai acuan perpanjangan kontrak gitu Pak? Iya betul sekali. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Monggo selanjutnya Pak Saiful. Oke, pangapunten Pak Eko. Iya Pak Saiful. Saran dengan yang pengembangan kompetensi kaitannya dengan pelatihan guru penggerak itu bukti dukungnya nopo nggih, karena kan beberapa teman kami kan ada yang guru penggerak paling tidak menjadi kabar gembira gitu. Tapi bukti dukungnya itu apa? Apakah sertifikat atau apa? Gitu. Ya, Ini misal tak tambah, kemudian saya pilih ini pot tinggi Pak Saiful nih. Ini maaf, sebentar. Saya ini sudah ada di bagian opsional nih. Sebentar. Nah, saya ulangi. Saya salah klik malah. Sebentar. Dan ini ya, misalnya saya milih yang guru penggerak Pak nggih. Poin tertinggi itu Pak, sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan teknis relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajer kepala sekolah. Ini 128 poin, tertinggi Pak. Dan bukti dukungnya apa? Hanya sertifikat Pak. Artinya gini Pak, ini kan program 1 semester. Ya. Jadi teman-teman kami yang kemarin ikut dan lolos di angkatan 10 itu kan tidak mungkin memberikan tidak bisa mengeklik ini karena kemungkinan besar kan sertifikat akan muncul bulan Desember yang akan datang kan gitu maksud saya Pak. Betul nggih. Itu ya Pak ya. Kita perkirakan seperti itu Pak ya. Ya. Biar nanti buat Julinya. Ya, betul. Jadi nanti ini bisa dijadikan pilihan di periode kedua Pak. Maksud saya seperti itu. Terima kasih Pak. Lanjut. Nah kalau selanjutnya Pak Habibie, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semuanya. Pak Eko, terima kasih. Ini Bapak Ibu kalau misalnya ada yang punya pendapat akan disampaikan ini kan ini juga hal ini juga saya menerimanya itu mungkin
panjenengan. Tapi kalau panjenengan punya informasi yang baru, nanti silakan bisa disampaikan di forum diskusi ini. Oke, lanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko. Untuk masa-masa sertifikat Pak, sini kan saya tadi sudah ngisi tentang di apa namanya, pengembangan kompetensi. Di situ kan ada narasumber, ada dari pengajar praktek dan lain sebagainya. Ya. Saya kan Desember kemarin dapat sertifikat pengajar praktek di Kabupaten Grobogan. Berarti ini tidak bisa dimasukkan ya? Tidak bisa Pak. Berarti karena sudah terlewatkan ya Pak? Iya betul. Ya. Oh gitu. Terus seandainya kita sebagai narasumber di sini, saya juga ngeklik karena nanti tanggal 29, 30, 31 Januari itu saya diminta ngisi IKM PJUK di Cilacap. Berarti itu masuk di Pak ya, narasumber berbagai praktek baik, gitu ya maksudnya seperti itu. Gini Pak, kalau ini pemahaman saya pemahaman saya, kalau yang mending Pak Bibi saya ada ini enggak berbagi praktik baik aja Pak. Kakaknya ada yang narasumber berbagi praktik baik itu untuk teman-teman yang ini. And kemarin deh yang ada kita ikut kegiatan itu deh, yang sempat gagal kemarin deh, yang belum ada tindak lanjutnya, yang apa itu narasumber berbagi praktik baik. Yang NSBPP itu Pak. Nah, betul. NSBPP. Okay. Nah, kemudian kalau Pak Habibie itu saya mungkin bisa memberi saran di ini Pak. Kayaknya tadi ada ini ya, berbagi praktik baik kok. Di situ ya. Nanti bicara aja Pak ya. Itu kan saya intinya kan saya tanya. Ya, berarti kan sertifikat pengajar praktek kan rakanggo apa? Karena kemarin Desember kemarin, karena mulainya di Januari. Terus yang kedua tentang narasumber ini berarti yang dimaksudnya adalah NS itu ya, NS tingkat kelas itu ya Pak. Coba nanti itu Pak, itu kemarin yang sempat saya dengar dari ketika saya ikut virtual meeting dengan BPD. Kalau misalnya nanti ada informasi yang terbaru atau mungkin saya yang salah nangkap ya, nanti bisa Pak. Cuma kemarin saya mendengarnya memahaminya seperti itu. Terus yang kedua, yang ketiga Pak, setahu saya untuk refleksi tadi itu katanya, memang saya kan sudah ngisi refleksi Pak. Saya kan 3, jadi 1 dengan panjenengan. Katanya kalau itu kan yang jelek itu malah yang dipanggil, betul? Kalau yang ini Pak, kalau yang punyanya Kemendikbud ini saya kurang tahu Pak, karena kecuali kalau yang kemarin, kalau yang program dari BPKP itu tahun depan, tahun ini ya 2024 ini ada program peningkatan kompetensi itu dua hal yang dibidik di Jawa Tengah, yaitu pertama adalah pemanfaatan media, kemudian ada kompetensinya. Jadi kompetensi itu ya ada yang kepribadian dan lain sebagainya. Oh gitu. Itu nanti insya Allah dilatih secara luring Pak. Jadi nanti dipanggil gitu. Karena kemarin saya bersama Pak Fasilitator pada saat di Makassar itu menyampaikannya seperti itu. Ya betul. Nah, itu kan Pak Juli habis kegiatan dengan kami kan langsung terbang ke sana. Iya, makanya kemarin itu memang sedikit disinggung bahwasanya kalau yang belum ngisi refleksi kalau bisa dielek biar nanti dipanggil kan gitu. Tapi insya Allah Pak, insya Allah kami menyusunnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ketoke orang ngelegiwo, nah itu pokoknya makanya nanti mengisinya yang teliti aja gitu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih, cukup jelas. Oke Pak Habib. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib. Untuk selanjutnya Pak Agus, monggo Pak. Nggih Pak, matur suwun. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, saya mau bertanya tentang beberapa hal ini Pak. Yang pertama tentang pengembangan kompetensi, tentang bukti dukung sertifikat. Apakah sertifikatnya itu hanya untuk PMM saja atau bisa kita ikut diklat-diklat lain Bapak?
atau nanti hanya yang meloloskan kepala sekolah saja yang berhak meloloskan, atau kita harus sertifikatnya itu PMM atau bisa ikut diklat yang lain gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengelolaan kinerja ini berarti kita hanya fokusnya ke PMM saja nggih, tidak membuat yang di e-kinerja, kita tidak usah membuat SKP di e-kinerja. Ngoten Bapak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab Pak Agus. Yang pertama sertifikat itu jadi insya Allah dari apa yang ditanyakan oleh tadi kan sempat saya titip pertanyaan kepada teman saya yang ikut kegiatan dengan beberapa kepala sekolah di SMP 3. Nanti mungkin Bu Tutik atau Bapak Ibu kepala sekolah yang ikut hadir di kegiatan itu bisa menegaskan gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari teman saya tadi, kegiatan kita seperti ini pun nanti saya coba buatkan ini Bapak sertifikat. Ya, dan nanti untuk filternya itu ada di kepala sekolah. Maka tadi saya pesan ke teman saya, Mas tolong takoke, soalnya ini biar jadi kesepakatan semua kepala sekolah yang ada di Demak. Kalau kegiatan yang berkaitan dengan kita kan sudah punya komunitas belajar, itu nanti bisa dilegalkan gitu ya, dinilai oleh kepala sekolah dan itu lolos kan gitu. Terus yang kedua, fokus PMM Pak, betul ya. Jadi tadi sejak awal saya sampaikan ini ada edaran dari Kemendikbud sama BKN itu integrasi. Jadi output dari apa yang kita isi di PMM itu nanti akan direalisasikan pada nilai yang nanti akan masuk di e-kinerja milik BKN. Berarti fokusnya pada PMM, tapi untuk guru ya Pak. Tapi untuk kepala sekolah kita tetap e-kinerja gitu. Untuk kepala sekolah. Ya, setahu saya nanti fokus di PMM semua. Nanti mungkin Bu Tuti atau siapa nanti kepala sekolah nanti bisa menyampaikan. Karena gini Pak, saya kan pernah buka akunnya kepala sekolah saya. Itu tidak ada membuat akunnya di PMM itu tidak ada membuat SKP 2024. Jadi hanya menilai anak buahnya saja. Lah ya. Terus di kepala sekolah itu kan diberi ring-ringan RHK dari dinas. Itu apakah nanti kepala sekolah itu membuatnya di e-kinerja? Karena di PMM itu tidak ada Pak untuk SKP 2024. Bagus di akunnya. Saya bukanya di kepala sekolah saya yang lama, yaitu Pak Agus Sunario. Kapan Pak? Sekarang. Oh, barusan. Bisa buka. Iya. Ya itu kalau nanti yang kepala sekolah untuk ranah kepala sekolah saya belum membuka detail ya. Jadi mungkin nanti perwakilan sekolah-sekolah mungkin bisa menyampaikan di sini Pak nanti Pak. Pak bisa tambahkan sebentar Pak. Oke, silakan Bu. Oke. Matur nuwun. Yang kaitannya dengan Pak Agus tadi, masalah sertifikatan tergantung pilihan kita di RHK ya Pak. Kalau pelatihan berarti otomatis dari PMM. Kalau yang lain, pelatihan lain kan diperbolehkan kan ada pilihan sendiri toh. Itu kan kalau dari lembaga yang lain itu sebaiknya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat atau melakukan pelatihan misalnya dinas, UNES atau BRI atau dan sebagainya itu tadi seperti itu. Kemudian yang kepala sekolah Pak Agus, guru dan kepala sekolah itu semuanya di PMM Pak. Untuk saat ini yang bisa membuka PMM untuk membuat SKP itu baru guru. Kalau kepala sekolah itu nanti setelah tanggal 15. Iya. Oh iya betul. Oh gitu Bu. Jadi terbuka kuncinya tanggal 15 nanti. Ya, terus yang untuk TU atau pelaksana itu masih menggunakan kinerja yang kemarin Pak, tahun kemarin yang lama gitu. Tadi yang tata usaha itu ya. Oke. Jadi untuk guru dan kepala sekolah itu di PMM gitu. Oh gitu. Makasih Bu informasinya. Tapi untuk kepala sekolah yang baru itu belum bisa Pak karena tentunya akun belajarnya.
Atau belajarnya masih guru nggih? Masih guru di sekolah saya yang lama, nunggu nanti toh dapodiknya sinkron dengan versi terbaru gitu. Iya. Nggih, Bu Tuti, mohon maaf memotong Bu, mohon dijelaskan kembali yang masalah sertifikat tadi, yang boleh mengeluarkan siapa saja. Tadi suaranya agak putus Bu, supaya teman-teman di sini paham. Oke, tadi kan tergantung RHK-nya toh Pak. RHK itu kan kita milih, kalau kita milih di situ bunyinya pelatihan mandiri, berarti yang diakui adalah PMM. PMM, ya betul, nggih. Kalau pelatihan-pelatihan misalnya yang lain dari instansi lain itu kadang-kadang kan kalau dulu kita ikut pelatihan kan nuwun sewu, kadang kan sangger yang penting ada sertifikat gitu nggih. Ya, Nah, betul. kalau kita pelatihan di luar itu sebaiknya ikut yang berwenang untuk melakukan pelatihan sertifikat yang dimunculkan, contohnya misalnya dinas ataupun perguruan tinggi begitu atau PGR. Berarti anu Bu, kalau misalnya Kombel ini Bu, kayak komunitas Kombelnya kita. tadi itu Kombel kan PMM Pak, Kombel kan PMM. ya kalau tingkat jelas belum begitu jelas. Tadi itu paling tidak kita itu koordinasi dengan dinas Pak begitu. Oh gitu. Soalnya saya ini beberapa teman ini ya koordinator itu kan yang sering ngobrol chat-chat gitu ya. Itu pemahamannya kan seperti ini Bu. Jadi kita diberi kemerdekaan untuk membuat kegiatan komunitas belajar. Yang penting komunitas kita sudah terdaftar di PMM. Jadi kita membuat kegiatan, kemudian benar Pak, saya seperti itu Pak, setuju. Bisa mengeluarkan sertifikat, dan itu sertifikat yang mengeluarkan ketua komunitas itu sudah bisa. Coba nanti tak konfirmasi lagi ke teman saya. Itu tadi Pak Nun Sewu untuk yang Kombel itu belum begitu sampai detail karena waktunya juga terbatas, cuma sampai jam berapa tadi ya, jam lebih sedikit gitu. Jadi praktek. Jadi untuk Kombel saya belum bisa memberikan informasi yang banyak. Tapi saya terima kasih Bu diberi tambahan informasi tadi. Saya lupa menyampaikan, leres disampaikan Bu Tuti, ternyata kalau akun kepala sekolah itu dibuka setelah tanggal 15 ya. Tadi saya kok di Pak Agus nggak ditemukan. Saya lupa kalau tanggal 15 baru bisa digunakan. Maka ini kita sebagai guru itu diminta selesai kalau bisa itu tanggal 15, biar nanti kepala sekolah itu bekerja setelah tanggal 15 itu. Nanti bisa ngecek, oh kira-kira Pak Gus ini kok hanya 40 poin, padahal Pak Gus ini misalnya guru yang aktif, kreatif, ini bisa mencapai 64 poin misalnya gitu. Nanti kepala sekolah bisa menambahkan Pak Gus. Tapi ya kan ngobrol dengan panjenengan dulu kan gitu. Oke, saya kira itu Ya, saya mau nambahkan Pak untuk poin minimal 32 Pak. Saya dapat informasi, jadi Bapak Ibu guru jangan menargetkan poinnya itu minimal 32. Karena kalau kita mepet itu kalau tidak bisa tercapai, itu nanti bisa nilai kinerjanya cukup tidak baik. Jadi sebisanya kita akali dengan apa-apa saja toh RHK-nya yang kita bisa, kita mampu. Jadi jangan sampai kita menargetkan poin itu 32 gitu Pak. Jadi, itu yang saya diberi informasi dari teman. Maka ini mungkin ya. Jadi teknik saya ini ya, misalnya saya RHK ini melalui peran sebagai partisipan ya seminar Loka Karya. Nah ini kan kita sampai misalkan katakanlah ini sampai berapa nih, 8 nih. Wah luar biasa nih, banyak sekali ya. Dan ini kan nanti kalau misalnya ini kita ikut kegiatan yang dalam tanda kutip instansi resmi, misalnya dinas atau BPGP atau dari Kemendikbud, kan tidak mungkin Bapak Ibu bisa menjangkau semuanya. Lah mungkin asumsi saya itu Kombel diberi kewenangan untuk membuat kegiatan, yang penting nyon sewu kayak dulu, kemarin itu kan JP itu kan ya bisa diakal ya. Ini kan kembali ke kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak ini misalnya kan real kita ya melakukan kegiatan selama 1 sampai 2 jam. Itu kan emang betul-betul kita lakukan. Nah, ini mungkin saya bisa secara moral saya berani mengeluarkan
ini apa sertifikat bukti, dan mudah-mudahan itu nanti bisa legal dan bisa dinilai oleh Bapak Kepala atau Bapak Ibu Kepala Sekolah kan gitu. Itu kalau saya dan kemarin teman-teman ketika ngobrol masalah sertifikat ini gitu. Mas Mif, tadi ini direkam enggak ya? Aku lupa. Iya, direkam, Bro. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya ini kan sebagai apa ya istilahnya bukti ya, kalau misalnya kalau ini kan tapi tidak diminta bukti rekaman, cuma sertifikat. Kalau misalnya nanti ada yang pihak yang mempertanyakan nanti kok ini ada sertifikatnya gimana lah, nanti bisa disampaikan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita ke tugas tambahan Bapak Ibu. Masih ada Prof yang bertanya, Prof. Ada. Oke. Tadi Bu Eni kok menghilang. Bu Diah, monggo Bu. Iya Pak, saya. Ini Bu Diah dulu atau saya dulu? Oh, Bu Eni dulu, Mon. Bu Eni tadi yang Ini tak tinggal ke belakang sebentar. Terima kasih ya kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi saya mohon maaf terlambat, jadi mungkin informasinya tadi saya kurang lengkap. Untuk pengelolaan kinerja di PMM ini kan Januari Pak Eko. Mungkin yang Pak Eko lebih paham. Untuk Februari, Maret, April, Mei, Juni itu berarti kita kan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan RHK di Januari. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni kita tidak perlu lagi membuat ini ya, membuka ini dan membuat lagi, tidak ya Pak. Jadi nanti di Juninya kita mengunggah bukti-bukti yang ada di RKH kita di Januari, begitu. Betul Bu. Oke, jadi gini Bu, saya ulangi lagi. Ini nanti sampai batas akhir tanggal 31 itu diharapkan kita sudah menyelesaikan Bu. Jadi ketika kepala sekolah sudah menyepakati itu RHK tidak bisa kita ubah. Jadi kita berarti setelah Februari itu fokus melaksanakan RHK yang sudah kita buat di Januari ini. Begitu Bu. Jadi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi tadi seperti sertifikat itu berarti benar-benar harus kita pikirkan ya, kira-kira itu kita bisa tidak membuktikan bahwa RKH yang kita buat di Januari, begitu. Nah, betul. Maka untuk menyikapi itu, saya kemarin kan menyampaikan di grup bagaimana kalau kita membuat kombel, dan kombel itu mungkin tidak hanya di grup kita, bisa nanti kita kembangkan sampai luar. Nah, itu kan keuntungan kita. Jadi nanti kita bisa memanage Bu. Jadi misalnya panjenengan pengen ikut pelatihan sebanyak misalnya katakanlah 5 kali. Nah, itu kan mungkin pas dengan apa yang sudah kami rencanakan di komunitas itu. Oh, di komunitas kita mau merencanakan kegiatan selama 5 kali, kan pas Bu. Jadi jangan tidak usah bingung, wah kok ono isone pora, kok iso apa kuwi untuk waktu atau bisa menghasilkan sertifikat Wanda. Jadi kita kan sudah bisa memanage. Terus lagi misalnya Bu Eni pengen menjadi narasumber, dan nanti bisa kita fasilitasi di komunitas kita Bu Eni menjadi narasumber. Nanti kita sebagai partisipan kan sama enaknya Bu. Jadi kita yang partisipan. Berarti sertifikat yang dihitung itu dari Januari sampai Juni ya Pak Eko. Dengan sebagai narasumber. Betul. Berarti itu sertifikat pertanggalnya yang kita pakai itu Januari sampai Juni ya. Berarti di RKH umpamanya kita ada 5 kegiatan yang ada pendukungnya sertifikat 5, itu bisa kita pencar ya Pak, tidak dihabiskan di Januari saja atau Februari saja, enggak ya? Oke, makasih Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaan P3K yang tentang credit point ya, manfaat yang lebih lanjut tentang pengelolaan kinerja. Kemarin saya dapat informasi dari mana ya, saya lupa. Itu tidak hanya pada saat perpanjangan kontrak itu enggak. Jadi P3K itu bisa naik, ada kenaikan pangkat kalau umpamanya pindah golongan itu Pak. Bisa pindah golongan itu kan golongannya ada sampai yang 12, 13 ya untuk P3K. Nah, kalau pindah golongan itu biasanya kuliah lagi. Jadi dia
kalau nanti ada tes lulus pindah golongan, dia bisa naik ke golongan di atasnya. Kalau tidak lulus ya tetap tidak kehilangan golongan yang sebelumnya begitu. Jadi itu bisa juga di sana nanti penilaian kinerjanya di itu. Gitu Pak. Tadi ada tambahan informasi dari yang P3K. Demikian. Makasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sami-sami Bu Eni. Nah, ini juga gini Pak Ibu. Dulu kita awal-awal P3K ketika apa itu kan ada apa itu info tidak bisa naik tingkat, tidak bisa naik golongan, kemudian tidak dapat pensiun. Ternyata ini sudah mulai, saya kira untuk regulasi itu dinamis gitu. Jadi kayak sekarang mungkin ada teman-teman kita yang P3K sudah bisa naik gaji berkala. Itu kan kesempatan yang sama mungkin bisa didapatkan seperti PNS kan gitu. Jadi saya yakin nanti ada regulasi yang bisa ini istilahnya untuk menguntungkan teman-teman kita yang P3K. Yang penting kita jalani aja dulu ini Bu. Oke, lanjut Bu. Cinta lagi. Bu Dia, monggo. Ya baik, terima kasih sudah malam. Tapi saya mau tanya saja terkait dengan tadi sertifikat gitu ya. Kita fokusnya kan ke PMM. Nah, kemudian dari sekolah saya sendiri, SMA Negeri 2 Meranggen itu kepseknya dan memang kayaknya kesepakatan guru gitu karena untuk mendongkrak PMM yang kurang itu kok RHK-nya mencanangkan tuh 2 sertifikat dari PMM. Lah yang saya khawatirkan untuk memperoleh 1 sertifikat saja kan susah kan? Karena harus bikin aksi nyatanya dan ketika kita mengajukan saja untuk validasi itu kan sekitar 3 bulan, 4 bulan, ini aja kan lama. Nah, yang saya takutkan misalkan RHK yang kita kerjakan itu ternyata tidak terrealisasi itu efeknya apa? Padahal mungkin kita sudah melebihkan dari 32 poin menjadi 36. Itu yang pertama pertanyaan saya. Lalu yang kedua, ini teman-teman kan juga semakin gencar kaitannya sama webinar dan kita itu sering share ke grup-grup. Nah, apakah yang seperti itu terpakai? Ya, sedangkan ada juga yang memang kayak online gitu ya, kayak guru mengajar atau guru inovatif itu kan memang ada jamnya juga. Nah, apakah yang itu kepake atau enggak gitu. Lalu yang berikutnya, pertanyaan saya yang ketiga, teman-teman itu termasuk saya pernah sih ikut yang dari PMM yang kaitannya sama webinar. Tapi kan karena mungkin itu nggak ada notif, kita sering lupa sehingga kadang-kala kita nggak bisa dapat dari webinar itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah sertifikat yang dipakai itu dari PMM yang pelatihan mandiri atau sertifikat yang dari webinar? Itu sementara itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Nanti teman-teman kalau yang mau menambahkan silakan. Dua-duanya Bu. Yang pertama, kalau misalnya yang jenengan sampaikan tadi tentang pelatihan mandiri, yang misalnya topik 1, topik 2 itu toh Bu. Nah, itu ya dapat. Jadi kalau misalnya RHK jenengan memilih tadi pelatihan mandiri, yaitu sertifikat yang diupload yang itu Bu, yang didapatkan ketika jenengan sampai selesai aksi nyata kan terus dapat itu sertifikat ya, itu yang diupload Bu. Nah, kemudian seperti ini adalah contoh kita ini pelatihan online. Nah, cuma yang mengadakan kan kita, komunitas kita gitu. Nah, ini persis ketika kita mengikuti kegiatan online yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain gitu. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan kegiatan online itu sepahaman saya Bu, diakui Bu. Cuma yang mungkin ya nyun sewu yang mungkin diragukan oleh tim penilai itu ya mungkin kalau yang ya ini maaf saya lagi ya, tapi tidak semuanya. Kalau kita ikut kadang hadir saja terus kamera off, kemudian hanya absen saja, terus mungkin ditinggal belanja ke Indomaret atau bagaimana kan gitu. Ini mohon maaf, tapi tidak semuanya. Nah, terus yang kalau sepahaman saya tetap diakui Bu, tetap diakui. Cuma nanti saya mau konfirmasi sekali lagi. Nah, kalau mungkin ke kepala sekolah saya yang bulan tadi kayaknya juga ikut. Nah, kemudian
Bu ya, yang terakhir Bu ya. Oh, keraguan apakah ini PMM itu nanti selesai pada gitu ya, karena pengajuan itu sampai berapa bulan kita tadi 3 ya? Mungkin ya sampai 3 bulan. Nah, solusinya tadi Bu, yang pertama jenengan menaikkan lagi poin ini. Jadi untuk mengcover misalnya PMM itu gagal, jenengan masih punya apa ya istilahnya tabungan lagi Bu. Nah, terus kalau misalnya nanti apa itu bisa selesainya atau terbitnya itu nanti di periode kedua, nanti kan bisa kita masukkan di periode yang kedua. Itu Bu mungkin solusi dari saya Bu. Oh J siap. Matur nuwun Pak sementara itu. Sukses semuanya, sehat. Monggo selanjutnya Pak Arif Tirtana. Pak Arif silakan mau menambahkan Pak Arif. Terima kasih Pak Eko. Ini Pak, ini yang terkait dengan kombel yang panjenengan sudah buat itu, apakah sudah dicek sudah bisa menyelenggarakan webinar atau belum Pak? Karena tadi nanti saya cek. Itu anggota apa istilahnya itu yang di situ sebagai istilahnya pengurus Pak ya, atau penggerak komunitas itu hanya panjenengan tok. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan wakil ketua, sekretaris dan penggerak lainnya. Dan biasanya syaratnya kan harus lulus di salah satu topik di kurikulum Merdeka, itu baru bisa dijadikan penggerak dalam komunitas tersebut. Kemudian selanjutnya kalau tidak salah saya pernah baca di panduannya itu untuk menyelenggarakan webinar di Kombel PMM yang dibuat oleh kita itu salah satu dari penggerak komunitas itu juga harus menyelesaikan salah satu topik misalnya di perencanaan pembelajaran misalnya seperti itu Pak. Mungkin nanti di Kombel yang kita buat ini nanti dilengkapi untuk penggerak komunitas yang lain. Kemudian kita cek apakah Kombel kita ini sudah eligible untuk melaksanakan webinar atau belum. Kemudian begini Pak, untuk yang webinar yang kita selenggarakan melalui Kombel ini, apakah nanti sertifikatnya itu memang sudah bisa Pak ya berarti ya? Ya. Nah, sudah bisa, alhamdulillah. Berarti nanti kita teman-teman terutama yang ASN ini nanti bisa betul yang sampaikan Pak Eko untuk mengakomodir tadi untuk pemenuhan sertifikat yang webinar ini yang kelihatannya cukup mudah yang itu Pak Eko. Kalau yang pelatihan mandiri ini juga agak susah terkait dengan validasi dari kementerian. Kemudian kalau yang sertifikat yang lain saya juga sebetulnya agak ragu Pak Eko memang. Agak ragu karena berdasarkan pantauan pribadi saya juga banyak rekan-rekan yang hanya isi dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan di kita juga seperti itu. Kemudian kalau yang diklat atau pelatihan yang dari misalnya dari dinas atau dari lembaga kementerian yang lain itu biasanya kan by name. Nah, ini yang agak susah dari kita. Kita sudah merencanakan ternyata yang diundang yang orang lain seperti itu. Maka tadi yang betul yang sampaikan Pak Eko yang kita maksimalkan dari Kombel yang sudah kita buat. Atau Bapak Ibu yang lain kalau misalnya satu yang di SMA, SMP itu kan banyak gurunya itu juga bisa membuat Kombel satuan pendidikan juga bisa Pak Eko itu nggih. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Arif tambahannya. Ya, tadi seperti yang disampaikan juga kaitan dengan sertifikat juga masih ini ya tarik ulur apakah diakui apa tidak. Tapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, pemahaman saya insya Allah bisa. Tapi karena gini pertimbangannya tidak mungkin instansi dalam hal ini mungkin dari dinas, BPGB ataupun Kemendikbud untuk mengadakan pelatihan dan mengcover begitu banyaknya guru yang membutuhkan oleh bukti dukung untuk yang diupload ini. Nah, maka tadi salah satu solusinya ya ini memaksimalkan ini Kombel. Nah, kembali tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Arif, tadi teman-teman yang tidak semuanya sih ya,
mengikuti apa itu pelatihan, workshop, karya itu secara online ya kadang ini apa hanya hadir, camp, kemudian dapat sertifikat. Nah itu jadi tujuan akhirnya adalah sertifikat. Tapi ini tidak semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau ini sekitar 53 teman yang hadir di sini saya yakin menyimak karena ini sangat penting sekali dan belum tidur ya. Itu ya. Belum, ya. Pak Eko izin menambahkan Pak untuk pernyataan dari Pak Arif tadi untuk masalah komunitas belajar itu kan tadi kan untuk kombel kita kan baru Pak Eko saja ya koordinatornya ya. Itu juga yang saya alami di komunitas belajar SD kami Pak itu koordinatornya hanya saya dan meskipun hanya saya itu sudah bisa melaksanakan kegiatan webinar Pak seperti itu. Ya. Untuk membuat kombel sendiri itu kan harus memiliki syarat ya lulus apa ya aksi nyata beberapa topik itu baru bisa membuat komunitas belajar. Nah terus ketika kita sudah membuat komunitas belajar itu kita bisa membuat kegiatan webinar itu bisa membuat sendiri ataupun kolaborasi dengan kombel yang lain seperti itu. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih tambahan masukannya Mas Mif. Oke, ini mungkin saya selesaikan dulu ya. Tadi terputus. Sebentar Bapak Ibu. Saya masuk di PMM lagi. Saya share. Oke, sudah tampilkah tayangan saya, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ya, ini ke tugas tambahan, nggih. Tugas tambahan berarti ini misalnya ini sifatnya opsional, Bapak Ibu. Jadi ini nanti kembali ke ini pertimbangan ke Bapak Ibu kepala sekolah ya. Misalnya ini saya klik ya. Saya klik. Ini kebetulan saya kan di sekolah diminta menjadi bendahara sekolah ya. Jadi ini saya klik sini lah. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya ini ada keterangan hanya untuk SMP, SMA, SMK apa saja nih? Misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai wakil kepala. Nah ini Pak Saiful misalnya jadi apa nih wakil kepala urusan apa Sarpras misalnya itu bisa juga di sini. Terus nanti ada juga yang jadi wali kelas, ada yang jadi guru piket. Nah nanti Bapak Ibu bersama mawon teman-teman. Kemudian ada pembina ekstrakurikuler, nanti bisa dilihat di sini. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, operator dapodik juga ada di sini. Nah, kalau sudah nanti ke perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja ini tadi yang sudah saya sampaikan ada 7 ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih kira-kira apa sih yang mau saya nilaikan ke kepala sekolah untuk semester ini berkaitan dengan perilaku saya misalnya gitu ya. Ini misalnya untuk orientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu nanti apa yang mau dinilai untuk indikatornya apa? Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini monggo bebas nih. Ini harus dipilih semua supaya nanti bisa muncul kerangkuman. Nah, ini sudah loyal, adaptif, kolaboratif terakhir Ibu. Terus kerangkuman Ibu. Nah, ini akan terlihat di sini ya. Jadi nanti apa-apa yang sudah Bapak Ibu buat di RHK nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian Nah, ini target kualitas. Jadi Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan mengupload modul ajar. Nah, terus nah ini sampai apa perilaku kinerja atau perilaku kerja panjenengan tadi misalnya kolaboratif yang dimunculkan apa nanti muncul di sini juga rangkuman. Nah kalau sudah lanjut ajukan. Nah ini sudah nanti kita klik selesai. Nanti tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ini untuk periode pertama, jadi 5 step sudah kita selesaikan. Jadi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan,
perilaku kerja dan rangkuman. Ya mungkin nanti ya muncul pertanyaan-pertanyaan itu nanti ketika setelah proses kepala sekolah menyepakati, nanti saya yakin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya yakin apa yang saya sampaikan pada malam hari ini masih banyak kekurangannya, karena saya yakin ini hal yang baru, tentu banyak hal-hal yang perlu kita gali bersama gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan nanti forum kita ya entah itu WhatsApp ataupun virtual meeting seperti ini kita istilahnya semarakkan lagi gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi dan nanti bisa kita tindak lanjuti ketika kita ada kegiatan di lain kesempatan. Saya sampaikan masih ada yang tanya Pak Eko. Ripon? Masih ada yang ingin bertanya ini. Oh, Bu masih ada. Oh, nggih, Bu Purwati, nggih, monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya cuma ini tadi agak kurang fokus atau bagaimana ya? Tadi kan pengisiannya kayak langsung di pengembangan kompetensi atau apa itu tadi lah. Yang pertama itu ada praktik pembelajaran itu loh Pak. Tadi kan ada apa itu? Yang itu kan ada 5 step ya Pak. Nah, tadi Pak Eko menerangkannya langsung yang kedua yang pengembangan kompetensi atau saya yang gagal fokus. Itu yang pertama kan ada praktik pembelajaran, kita klik yang apa Pak? Oh, ini berarti bentar, ini saya menjelaskan ini. Saya share lagi nih ya. Oke Pak. Minta closing lah itu. Sebentar Pak. Jadi mulai dari sini Bu. Belum share screen Pak. Iya, Mbak. Nah ini ya, kita mulai sudah tampil perencanaan kinerja nggih. Nah ini kan kita melewati 1, 2, 3, 4, 5 Bu. Nah ini untuk praktik pembelajaran di laman praktik pembelajaran ini kita nanti kan langkah pertama kita melihat ini Bu. Paling tidak kita bisa berkaca pada rapor pendidikan kita. Nah ini langsung di outputnya tuh di sini Bu. Nah jadi kira-kira yang perlu jenengan nanti perbaiki itu yang mana. Dan nanti diharapkan apa yang merah-merah ini nanti ada ini benang merahnya dengan RHK yang jenengan mau lakukan selama 1 semester ini. Nah, gitu. Ini dipilih aja. Kalau ini kan hijau punya saya, enggak usah, berarti saya klik yang merah saja. Kalau itu Pak, kebetulan tadi kan punya aku tak buka, udah tak buka. Nah, memang kayak kok hijau semua, berarti bebas dipilih. Nah, kalau hijau semua bebas Bu. Oh, berarti bebas. Berarti ini kan rekomendasi dari sana kan ini ada merah, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya klik ya. Jadi sebelum ini kan tadi ada ini. Ada istilahnya rangkuman. Mana sih yang hijau, yang merah, kuning kan gitu. Nah, saya itu kalau sudah jenengan klik saya mengerti, kemudian jenengan pilih salah satu yang merah tadi. Nah, kemudian kalau jenengan hijau semua ya udah salah satu aja. Tinggal nanti perbaikan yang lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan di RHK ini supaya nanti hasil rapor pendidikan jenengan diharapkan lebih meningkat lagi. Oke Pak. Itu Bu ya. Oke, siap, makasih. Berarti kalau ini sudah clear ya. Ini kan satu tadi yang ketinggalan nggih. Berarti ini sudah dan sampai rangkuman tadi. Oke, Bu Pur, clear ya? Oke Pak, matur nuwun nggih. Nggih, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Smith nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya share ini form daftar hadir. Nanti saya usahakan bisa menerbitkan sertifikat. Nggih. Saya kembalikan ke Mas Smith. Monggo Mas Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Eko Sudinuryanto yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas kepada kita tentang pengisian pengelolaan kinerja guru. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua yang nantinya Bapak Ibu di sini akan mengimbaskan, menularkan kepada rekan guru pada satuan pendidikan masing-masing.
Untuk Bapak Ibu guru yang belum paham nanti bisa lanjut tanya di grup atau chat dengan Pak Eko sendiri. Untuk selanjutnya karena waktu sudah larut malam pukul 21:24, maka acara pada malam hari ini akan kita tutup. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Eko. Pantunnya Pak Mif. Pak Eko. Pak Mif. Oh Pantun iya, penutup. Tadi kan dibuka pantun Pak Mif ini. Oh iya, pantunnya dong. Pantun penutup Pak Mif. Pantun, nutup juga pantun. Pantunnya Pak Mif. Gak ada, sudah malam. Siap. Doa mau tidur, Pak Mif, doa mau tidur. Oke, doa mau tidur mangke ya. Gitu. Sekian kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.